Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 16 Juli 2026. Perenungan kita masih Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Saudara ya, ada kisah Bapak Gereja Justin Martyr berdialog dengan Tripo, orang Yahudi. Bapak Gereja ini orang Yunani, dan Tripo mengakhiri percakapan itu dengan mengatakan begini, bahwa kerajaan Allah, kerajaan kekal, akan diberikan kepada mereka yang merupakan keturunan Abraham menurut daging. Meskipun mereka adalah orang berdosa, dan tidak percaya, dan tidak taat kepada Allah. Mengapa bisa demikian, saudara ya? Karena kepercayaan umum pada waktu itu adalah bahwa Abraham begitu saleh dan telah mengumpulkan sangat banyak pahala sehingga keturunannya, jika keturunannya mengambilnya itu mereka akan dibenarkan oleh Allah. Artinya tabungan deposito kebaikan Allah itu cukup untuk semua keturunannya secara fisik. Saudara, kalau benar demikian, betapa menyedihkan pandangan mereka, saudara ya. Itu sebabnya mereka menjawab Yesus dengan sangat confident, sangat percaya diri. Abraham adalah Bapa kami. Abraham adalah jaminan mereka. Edmund Gosse, profesor Cambridge yang terkenal saudara dalam autobiografinya Father and Son, menceritakan bagaimana ia akhirnya menolak warisan dan iman saleh orang tuanya. Dalam satu bab yang sangat menyedihkan, ia menceritakan bagaimana ayahnya yang penuh kasih sayang sangat ingin agar putranya, agar ia ini berusia saat itu 10 tahun, saudara, dibaptis. Sehingga ia meyakinkan para penetua gerejanya untuk interview Edmund langsung. Tapi saudara, Edmund Gosse ini tidak memiliki kasih kepada Yesus dalam hidupnya. Nggak ada kerinduan, passion, percaya Yesus. Dia tidak percaya kepada Allah, pencipta alam semesta ini, saudara ya. Dia bisa dibilang seperti ateis seperti itu. Nah, untuk mengetahui seseorang itu percaya kepada Allah yang sejati, Tuhan Yesus itu memberikan kunci jawabannya di ayat 42. Jawaban Yesus di perikop ini sangat penting sekali, saudara ya. Yesus mengungkapkan apa artinya menjadi anak-anak Allah yang sejati. Ujian pertama, kata Yesus, ayat 42. Jika Allah adalah Bapamu, katanya kepada orang Yahudi waktu itu, kamu akan mengasihi aku, karena aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi Ia yang mengutus aku. Jadi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya jika kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, maka kamu pasti mengasihi saya. Jadi saudara, ini adalah ujian, tes uji yang tertinggi iman yang sejati. Apabila kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita punya iman yang benar, maka apakah kita memiliki iman yang benar itu mengasihi Yesus? Itu ujiannya. Apakah kita mengasihi Yesus Kristus? Yesus berkata, jika kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, kamu harus mengasihi aku. Siapa yang tahu, saudara ya? Apakah saudara mengasihi Allah? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu, saudara ya. Apakah engkau mengasihi Yesus? Hanya Tuhan yang tahu. Aaron Burr, cucu Jonathan Edward yang saya sampaikan kemarin, saudara ya, pada usia 80 tahun tanpa bertobat, ia meninggal dunia. Sesuai dengan karakternya yang berkata, apakah Tuhan itu? Mana Tuhan? Kata Aaron Burr dengan sombongnya, saudara ya, cucu Jonathan Edwards ini. Saudara, besok akan kita lihat tanda yang kedua yang dikatakan oleh Yesus. Hari ini, saudara ya, tanda pertama, apakah kita mengasihi Yesus? Nah, mari kita bertanya dalam hati kita, pertanyaan yang sama. Apakah aku mengasihi Yesus? Saudara, dengarkan lagu hari ini, saudara ya. Di YouTube saudara bisa buka, nanti saya sharing juga. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Tuhan, dengan segenap hatiku. Saudara, biarlah kita seperti lagu ini hari ini. Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.